Kasihan amat anak ini ya. Iya betul, kasihan banget kan Bu ya. Kasihan bener loh. Nih, kemarin kan sempat banyak yang mengusulkan, silakan coba dicek di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Metro, dan saat ini saya sudah berada di sini dan ya. Tahun segitu mungkin di Metro ini masih banyak rawa-rawa loh. Wow. Bahkan teman Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jauro Songha. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk kembali melakukan penelusuran di manakah keberadaan ibu kandung dari Widya Astuti Burma yang sampai saat ini belum ditemukan. Saya akan mengajak Anda semuanya ke beberapa lokasi yang ada kaitannya. Salah satunya adalah ke pemadam kebakaran yang sudah diinformasikan dan banyak yang menyarankan. Dan saya juga akan mengajak kalian semuanya untuk menelusuri ke pasar, ke gang-gang yang ada di sekitaran Kota Metro semampu saya. Bagaimanakah liputan saya? Mari simak video selengkapnya untuk Anda. Oke deh guys, sekarang saya sudah berada di Satgas Pemadam Kebakaran Kota Metro. Dan di sini saya akan mendalami mengenai kasus terjadinya rumah yang dibakar pada tahun 1978 yang tak lain adalah rumah dari Mbak Widya. Apakah di tahun tersebut sudah ada pemadam kebakaran atau belum? Mari simak wawancara saya. Oke deh guys, sekarang kita sudah di Satgas Pemadam Kebakaran Kota Metro. Nih, ini kantornya. Dan nanti kita akan wawancara dengan pengurus yang ada di sini, di Dinas Pembakaran di sini. Ini guys, Dinas Pemadam, bukan dinas ya, sekarang masih Satgas. Satgas Pemadam Kebakaran Kota Metro. Kita akan mengorek-ngorek lebih dalam lagi. Oke, sekarang saya sudah berada di area kantor Pemadam Kebakaran Kota Metro Provinsi Lampung. Dan saya sudah bersama dengan Pak Agus dan kita akan mencari beberapa informasi terkait peristiwa kebakaran di Kota Metro yang terjadi pada tahun 1978. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Agus Setiawan. Saya bekerja di bidang pemadam kebakaran Kota Metro ini sudah sejak tahun 2006 dan jabatan saya di sini selaku komandan jaga. Oke, Pak Agus sebagai komandan jaga untuk pemadam kebakaran di Kota Metro, Pak. Oke, Pak, kalau di tahun 1978 mungkin Pak Agus belum bertugas di sini. Ya, belum. Tapi pernah di kantor pemadam kebakaran Kota Metro, apakah sudah ada semacam arsipnya tentang peristiwa-peristiwa kejadian kebakaran di tahun 1978 di sekitaran Kota Metro? Mengenai arsip, saya kurang tahu pasti dan juga kurang yakin sih, karena tahun segitu pemerintahan di Kota Metro ini masih bergabung ya dengan kabupaten lain. Mengenai arsip daripada kejadian di tahun tersebut, saya rasa itu tidak ada. Nggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Oke, nah Pak Agus sebagai komandan jaga di pemadam kebakaran Kota Metro saat ini, kalau biasanya kalau ada peristiwa kebakaran itu kayak dicatat-catat gitu juga ya Pak ya? Betul, pasti. Pasti ya, oke. Nah terus Pak, kalau yang tercatat karena Pak Agus masuknya baru tahun 2006, berarti yang Bapak catat juga di tahun 2006 itulah ya pertama kalinya ya? Iya. Oke. Ya, jadi memang agak cukup sulit ya Pak ya. Sulit. Tapi tahun 78 Pak Agus sudah lahir belum? Ya, kebetulan saya sendiri lahir di tahun 78. Oke. Tepatnya 17 Agustus 78. Oke, jadi Pak Agus di tahun 78 juga baru lahir ya. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa kebakaran di Kota Metro itu cukup susah gitu ya, karena di zaman dulu mungkin orang belum terbiasa untuk mencatat gitu ya Pak, peristiwa-peristiwa. Walaupun ada seperti yang kalian sudah tonton di video sebelumnya, bahwa kita tahu Kota Metro itu dulu tergabung ataupun masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah ya Pak ya? Betul, daerah Dati 2. Daerah Dati 2. Ya. Oke. Apakah ada kemungkinan kalau misalkan arsip-arsip atau berkas-berkas lainnya itu kebawa di Kabupaten Lampung Tengah? Saya sendiri kurang yakin. Kurang yakin juga ya Pak ya? Ya. Oke. Nah tapi pertanyaan saya Pak, di tahun 78 apakah memang sudah ada dinas kebakaran? Itu dia pertanyaan saya juga di situ sebenarnya. Apakah di tahun tersebut itu
pemadam kebakaran khususnya di Kota Metro ini sudah terbentuk atau belum. Saya juga malah nggak pernah terpikir ke sana sih. Setahu saya dulu di Metro di tahun sebelum saya masuk itu masih di Kesbangpol. Tapi itu di era tahun 2000-an. Oke, di era 2000-an jadi kalau pemadam kebakaran itu masuk ke Kesbangpol. Iya. Terus setelah itu kemana lagi? Setelah di Kesbangpol, kemudian pindah ke Satpol PP. Itu tahunnya berapa saya kurang ingat pasti. Setelah di Satpol PP, kemudian bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana di BPBD. Kemudian 2017 bergabung kembali dengan Satpol PP sampai sekarang. Iya. Jadi cukup sulit ya untuk mengetahui apakah di tahun 1978 di mana peristiwa rumahnya Mbak Widya Astuti Burma ya, sang anak adopsi dari Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Belanda terjadi kebakaran atau lebih tepatnya dibakar. Karena di tahun 1978 itu juga belum ada informasi yang tepat apakah ada dinas pemadam kebakaran pada saat itu ya Pak ya? Iya. Karena saat itu masih tergabung ya, atau memang masa-masa peralihan dari mau Metro membentuk Kota Madia sendiri gitu? Belum ya, masih gabung ya? Masih kolonisasi gitu. Masih kolonisasi, di mana orang-orang Jawa mulai pada masuk ke sini ya? Masih banyak belukar-belukarnya mungkin ya Pak ya? Tahun segitu mungkin di Metro ini masih banyak rawa-rawa loh. Wow. Bahkan tempat yang kita diami ini kan rawa. Oh, tempat yang kita sekarang wawancara ini? Iya, rawa. Oke. Jadi di tahun itu saya sendiri nggak yakin sudah ada atau belum pemadam kebakaran. Betul. Karena rawa banyak banget, ngapain pakai dinas kebakaran ya Pak ya? Jalan logikanya kan, ya. Jalanan juga belum semulus sekarang, masih tanah. Masih jalan tanah ya. Dan tanah juga kan masih becek, masih berlumpur itu. Betul. Itu cerita dari orang-orang tua kami dulu. Iya. Dan mungkin di tahun 78 juga rumahnya masih rumah bambu mungkin ya Pak ya. Anyaman bambu gitu ya. Jadi kalau ditanya kemarin kan sempat banyak yang mengusulkan silakan coba dicek di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Metro, dan saat ini saya sudah berada di sini dan itu dia informasi yang saya dapatkan. Jadi kayak di tahun itu Metro itu masih kayak banyak belukar, banyak sawahnya ya Pak ya. Gitu, bahkan seperti yang disampaikan Pak Agus, tempat yang kita wawancara itu juga dulunya bekas rawa ya Pak ya. Ini rawa. Rawa gitu. Jadi kalau masuk akal juga sih kalau di tahun itu belum ada dinas, karena kalau misalkan terjadi peristiwa kebakaran ya udah tinggal ngambil dari sumur atau dari rawa yang ada gitu ya Pak ya. Iya, orang-orang tua kami dulu aja kalau mau ke pasar ini mobilisasinya jalan kaki karena tidak memungkinkan untuk dilewati dengan kendaraan bermotor. Betul. Dan memang untuk kendaraan bermotor sendiri masih sangat jarang. Jadi masih jalan kaki. Ini terkenal dulu itu Rowo Cincing. Itu yang tempat ini. Ya, kalau istilah orang Jawa ini cincing ini artinya cincing diangkat karena rawa. Itu. Oh ya, itulah guys ya. Jadi informasi yang bisa saya gali di area kantor area pemadam kebakaran ya, pemadam kebakaran Kota Metro. Jadi informasinya seperti itu, dan dari sini kita juga belum bisa menemukan titik terang di manakah keberadaan rumah Mbak Widya Astuti yang pernah dibakar di tahun 1978. Oke Pak Agus, terima kasih atas informasinya sangat bermanfaat sekali untuk saya juga, untuk semua orang yang nonton pada kesempatan kali ini. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan Pak Agus. Amin. Okay. Nah guys, kita masih menyusuri Kota Metro. Kita akan tanya-tanya ke warga yang kita temui, yang kita jumpai, apakah mereka mengenal saudara Mbak Widya atau tidak, foto masa kecilnya. Aku nggak tahu apakah cara ini ampuh atau tidak, tapi inilah cara yang bisa aku lakukan. Salah satunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana bisa membantu Mbak Widya mencari keberadaan orang tua kandungnya, bertanya ke ibu-ibu. Mungkin banyak video yang nggak aku dokumentasikan karena aku bikin videonya sendiri gitu, jadi kayak nggak terdokumentasikan. Tanya-tanya ke warga, masuk ke gang-gang, tanya ke jalan-jalan gitu kan, ke orang-orang yang tidak aku kenal juga di Metro ini gitu kan ya. Ya itu yang cara yang bisa aku lakukan gitu. Hasilnya walau alam bisawab, aku serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang mengatur semuanya gitu. Jadi kayak pasrah gitu intinya, yang penting kita udah usaha, udah maksimal. Udah di pasar Metro.
Dulu pasar ini masuk di Kabupaten Lampung Tengah, tapi kemudian memekarkan sendiri menjadi pasar sendiri dan menjadi kota madya. Terus tadi aku udah tanya sama Bude yang di depan ini. Bude ini juga ada 50-an tahunan. Oh, sekarang ini kota madya sendiri ya, Bu ya? Betul banget. Bu, jadi Ibu nggak kenal foto yang ada di dalam gambar saya, Bu? Nggak kenal. Sama sekali. Sekali nggak kenal. Tapi kalau orang tua Ibu udah lahir besarnya di sini? Kalau orang tua aku orang Solo, Jogja. Orang Solo, Jogja. Ibu nggak bener-bener nggak kenal wajah ini? Enggak. Sama sekali. Enggak. Ibu juga nggak? Enggak kenal. Sama sekali. Enggak. Kayaknya tanya yang lama aja nih, orang lama. Kalau orang lama ya saya tahu ini. Kasihan amat anak ini ya. Iya betul, kasihan banget kan Bu ya. Kasihan bener loh. Nih tadi Bu namanya Bu siapa Bu? Ibu siapa? Ibu Mawar ya. Ibu namanya Bu siapa tadi? Leni. Ibu Leni. Nah, Ibu Mawar tadi, Ibu Mawar, sebut saja Bu Mawar tadi sampai sempat manggil Bude yang di depan sana tadi ya. Iya. Itu untuk memverifikasi kebenaran mengenai terjadinya kebakaran. Dan Bu Mawar ini katakanlah seperti itu ya, cukup kritis, dan Bu Leni juga cukup membantu juga. Bantu juga, kasihan amat anak ini. Enggak, maksud saya itu orang tuanya tuh di mana daerah tinggalnya. Siapa tahu saya bisa tahu apa di kampung sawah, Kalongan, kan bisa tahu. Nah betul. Nah Bu, kalau yang di informasi yang didapatkan itu katanya orang tuanya itu tinggalnya di Yosodadi. Oh, Sejadi itu Selektor. 21. Iya. Selektor, Sejadi. Lemor ya? Saya kemarin udah ke Yosodadi, Yosomulyo, udah ke sana, tapi orang-orang tua yang di sana itu udah pada meninggal. Jadi untuk menggali informasi lebih dalam lagi terkait orang tua ini nggak dapat gitu. Nah, cuman kan ingatnya peristiwa kebakaran tadi itu yang tahun 1978 itu, rumah dia yang dibakar itu. Udah nggak ada ini Om. Ini udah lama, orang lama sudah nggak ada Om. Orang-orang tua yang di sini yang lama-lama udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada kayaknya Om. Udah pada meninggal juga ya Bu ya? Udah meninggal semua lah. Orang lama-lama itu udah lama lah. Anak ini kasihan amat ya. Betul Bu. Loh. Iya, ini waktu umur dia 6 tahun lah Bu. 6 tahun. Sekarang mungkin udah sepantaran Ibu. Iyalah. Iya. Jelas lah wajar nih nyari orang tua ya. Orang saya aja sendiri nyari orang tuanya. Saya. Oh, Ibu lagi nyari orang tuanya juga? Iya, tapi saya udah kalau nggak ada udah pasrah aja udah. Ibu gimana ceritanya? Ya, ceritanya saya dipungut anak orang, dipungut orang. Terus? Orang ampuh gitu, nggak punya anak, sudah nggak punya anak. Anaknya itu kan mempus, saya 2 orang, laki perempuan. Kakak saya laki, saya perempuan sendiri, lakinya 2. Jadi bawaan bapak 1, saya 2. Jadi saya ini sampai sekarang ini saya ini masih teringat saya karena pengen tahu orang tua saya yang asli yang mana gitu loh. Itu aja saya kalau udah tahu ya sudah gitu loh Om. Kenapa kok saya dulu dibuang? Itu aja. Gitu. Jadi sampai sekarang belum ketemu tahu juga. Jadi orang tua bapak saya mana yang nggak tahu, ya itu saya dikerjain sama orang itu. Orang itu udah meninggal. Iya. Dua-duanya udah meninggal. Oh, sekarang juga yang di Pringsewu nggak tahu? Nggak tahu, Pringsewunya katanya, saya tanya sama Cina itu kemarin gini. Cina siapa? Si Cibakul. Cibakul itu gimana Cibakul ceritanya? tukang kue. Anu di mall. Saya gini, mama gua mana? Mama lu Sumit lah katanya. Katanya gua orang Pringsewu. Sewunya mana ya? Saya ini pengen tahu loh. Kalau udah tau mak gue udahlah, gue nggak anu kok. Gue nggak penasaran. Penasaran aja. Kok orang itu kok buang saya gitu loh. Sampai sekarang saya itu ada rasa sedih loh Om. Pengen nyari gitu ya? Nyari, tapi karena saya mau nyari nggak tahu jalannya Om. Betul. Iya. Dikasihkan ya. Iya. Cuman penasaran ya? Penasaran. Ada yang ngomong kata gini. Lo itu tahu nggak? Saudara lo banyak, kata dia. Banyak dari mana? Nah, saya tanya lah mak saya bakal tahu. Inilah video penelusuran saya mencari jejak keberadaan orang tua kandung dari Mbak Widya Astuti Burma. Semoga video kali ini bisa membantu kalian semuanya, spesial untuk Mbak Widya Astuti Burma. Semoga bisa menemukan keberadaan orang tuanya. Walaupun memang pada video kali ini saya juga belum menemukan titik terang di manakah keberadaan orang tua kandung Mbak Widya Astuti Burma. Kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa menemukan keberadaan orang tua kandung atau saudara-saudara dari orang tua Mbak Widya Astuti Burma. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.